NFT market crash, Polkadot 2.0 diumumkan, dan Vitalik, co-founder Ethereum, takut untuk staking Ethereum miliknya. Halo Cryptosias, balik lagi dengan This Week in Crypto, dan hari ini bersama saya Leo, kita akan melihat berita terbaru di Crypto Space saat ini. Jadi ayo cepat merapat dan kita mulai membahas Vitalik yang tidak staking Ethereum miliknya. Dalam sebuah podcast baru-baru ini, co-founder Ethereum Vitalik Buterin menyatakan bahwa dia tidak staking banyak Ethereum-nya karena adanya kekhawatiran keamanan. Di Bankless Podcast, Vitalik menjelaskan bahwa dia percaya dompet multisig rumit dalam banyak hal, alasan utama mengapa dia hanya staking sebagian kecil dari Ethereum-nya. Sebagai salah satu pendiri Ethereum, Vitalik menerima token Ethereum dalam jumlah besar ketika jaringan diluncurkan, dan perkiraan baru-baru ini, total Ethereum yang dipegang Vitalik ada di 244.000 Ethereum, yaitu sekitar 440 juta dolar Ethereum atau sekitar 7 triliun rupiah. Namun saat ini masih tidak jelas berapa banyak dari total yang dimilikinya yang di-stake, karena bahkan sebagian kecil dari Ethereum-nya bisa saja mencapai puluhan juta dolar. Pendiri Cardano, Charles Hoskinson, bereaksi di Twitter dengan menyatakan, "Saya kehilangan kata-kata. Semua ADA kami di-stake. Tahu tidak, begitulah seharusnya untuk sebuah protokol proof of stake yang dirancang dengan benar." Itu cukup memprihatinkan, seolah-olah Vitalik tidak sepenuhnya mempercayai infrastruktur yang dibangun di sekitar Ethereum, bukan? Namun, meskipun demikian, tampaknya kebanyakan orang tidak setuju dengan Vitalik dengan jumlah Ethereum yang di-stake terus mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Salah satu pendiri Polkadot dan Ethereum, Gavin Wood, mempresentasikan visi untuk versi baru Polkadot pada konferensi Polkadot Decoded baru-baru ini yang tampaknya memudahkan proyek untuk meluncurkan chain pada ekosistem multi-chain. Saat ini, proyek yang ingin bergabung dengan ekosistem Polkadot perlu mengikuti sistem lelang untuk mengamankan para chain slot yang memungkinkan mereka untuk meluncurkan blockchain yang mewarisi keamanan dari chain utama Polkadot. Meskipun sistem ini terdengar bagus di atas kertas, pada kenyataannya hal itu membuat proyek baru cukup sulit untuk mengamankan para chain slot karena hanya satu proyek setiap 2 minggu yang dapat mengamankan slot. Dalam visi Polkadot 2.0, proyek akan dapat terhubung ke chain Polkadot kapan saja dengan harga tetap dan menyesuaikan chain mereka ke tingkat yang lebih besar berdasarkan kebutuhan mereka. Misalnya, jika sebuah proyek hanya ingin menghasilkan satu blok setiap 30 detik, hal itu dimungkinkan dengan membeli ruang blok dari Polkadot atau di pasar ruang blok sekunder. Dan jika sebuah proyek menginginkan blok cepat seperti blok setiap 1 detik, ini juga memungkinkan karena mereka dapat membeli lebih banyak kekuatan processing alias processing power dari Polkadot. Visi Polkadot 2.0 melihat Polkadot lebih sebagai komputer besar dengan proyek yang dapat menyewa processing power dari komputer. Dengan lebih dari 40 para chain berjalan sejauh ini yang telah membeli processing power dari Polkadot selama lebih dari 2 tahun, ini bisa berarti sedikit perubahan pada ekonomi mereka. Tapi sistem baru ini telah membuat banyak orang di ekosistem gembira. Saat ini tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan meluncurkan visi baru Polkadot 2.0 ini, dengan beberapa berspekulasi bahwa ini bisa menjadi penerapan selama bertahun-tahun. Sepertinya kita semua harus menunggu dan melihat nantinya. Tetapi mengingat sejarah Gavin Woods, kami pikir akan sulit untuk tidak setuju dengan visinya. Jadi pastikan Cryptosias semua klik subscribe dan tekan tombol loncengnya karena kami akan mengawasi perkembangan dari Polkadot selama beberapa bulan mendatang dan memastikan kalian tidak ketinggalan update-nya. Sementara pasar kripto lainnya tampaknya pulih, pasar NFT sayangnya menghadapi kehancuran terbesarnya baru-baru ini setelah peluncuran koleksi NFT terbaru Azuki, Elementals. NFT rilis ini menghasilkan 38 juta dolar untuk Azuki yang masing-masing dijual seharga 2 Ethereum. Namun, saat NFT terungkap, komunitas kecewa saat mengetahui bahwa NFT baru terlihat persis sama dengan Azuki yang original. Dan setelah reaksi negatif dari komunitas, Azuki NFT telah turun harga sebesar 46% dalam seminggu terakhir. Dan saat ini, duduk di minimal 6 Ethereum per NFT atau harga dasar sekitar 12.000 dolar. Bored Ape pun juga mengikuti tren penurunan. Turun dari 45 Ethereum pada pertengahan Juni menjadi di bawah 30 Ethereum pada saat penulisan. Namun, sulit untuk kita terlalu bersimpati kepada para pemegang NFT, di mana satu gambar JPEG monyet seharusnya tidak menghabiskan biaya hampir 60.000 dolar. Tapi menurut Cryptosias sendiri bagaimana? Apa NFT ini tetap memegang value tersebut? Kalau iya, ayo coba tulis di kolom komen dan kita saling berbagi pendapat. Baiklah, sampai di sini saja untuk This Week in Crypto minggu ini. Jangan lupa untuk like video kami dan subscribe dan follow kami di TikTok, Twitter, Telegram, dan YouTube. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Cryptosias.